tetangganya, sekampungnya, sesukunya di Jakarta ini hidup hanya di pinggir jalan, tambal ban, apa lagi Pak? Jualan kaki lima dikejar-kejar. Sementara yang mendapatkan rezeki, wah dengan bapak pakai sopir, pakai ajudan, mobil apa sih yang mana ini saya tak tahu berapa yang berapa. Udah dapat tunjangan berapa lagi malah juga joget. Ini yang membuat orang sakit hati. Orang yang miskin makan aja susah Pak, nyari makan aja susah, minta ampun. Apalagi nyari pekerjaan. Nah itulah, kalau tidak beriman, apabila dia mendapatkan kesuksesan, kebaikan, kalau tidak ada iman, itu tidak akan bagus. Tetapi kalau orang beriman, apabila dia mendapatkan rezeki, mendapatkan usaha, kebahagiaan, itu adalah bagus, baik, karena dia semakin bersyukur, semakin peduli terhadap saudara-saudaranya. Ya, Bapak Ibu yang hadir siang ini di Masjid Istiqlal, kalau Bapak mendapatkan rezeki, Bapak udah tiba-tiba proyeknya gol, usahanya lancar, biasa-biasa aja kan, nggak usah dipamer-pamerkan, orang juga udah tahu. Ya, malah kalau bisa diam-diam aja datang ke masjid, memberi sedekah untuk orang-orang di masjid, orang bisa ngaji, tetangga yang anaknya masih sekolah Bapak bantu. Seperti itu sikap orang yang beriman apabila dia mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dia bersyukur dengan cara berbagi, tidak dengan cara memamerkan. Kemudian selanjutnya, wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa kegagalan, ditimpa kesusahan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesengsaraan, hidupnya sengsara, hidupnya miskin, hidupnya tidak beruntung, sabar, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu lebih baik. Jadi senjata kita hidup di dunia ini ada dua, syukur dan sabar. Kalau ditimpa kebahagiaan, kesuksesan, senjatanya syukur. Syukur. Kalau ditimpa kemalangan, kegagalan, kemiskinan, sabar. Kalau dua ini kita miliki, insya Allah semua urusan kita, mau itu positif, mau itu negatif, semuanya akan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dan sabar. Tetapi sabar ini, orang bersabar ini sangat-sangat susah. Ya. Sangat susah. Dan namanya sabar ini. Anak putra kita, keluarga kita meninggal, wafat. Saya ngomong begini gampang. Ngomong seperti, mengingatkan seperti ini gampang sekali, tapi kalau kita mengalami, luar biasa, sulit, berat, pahit, sabar. Dan sabar yang sesungguhnya, ya, adalah kalau kita
kesempatan seperti begini contoh sabar itu. Jadi selama ini banyak yang gagal memahami sabar ini. Kalau kita dizolimi oleh seseorang, mungkin dia menganiaya kita, sebenarnya kita mampu untuk membalas, tapi itu tidak kita lakukan, kita malah memaafkan. Itu namanya sabar. Beda dengan orang yang gede badannya menganiaya kita karena kita sabar, karena kita tidak mampu melawan. Bukan itu sabar namanya, Pak. Tapi sebenarnya kita mampu membalas, kita mampu melawan, kita mampu mengalahkan dia, tapi kita sabar, kita menahan. Itu yang namanya sabar. Kalau kita memiliki sifat sabar seperti itu, insya Allah urusan kita di dunia ini semuanya dinilai sebagai sebuah kebaikan. Ya. Sabar. Ini kira-kira maksud daripada hadis yang ketiga dari bab sabar, atau hadis yang ke-28 dari awalnya, dari bab awal. Jadi bisa diringkas pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, bahwasanya hidup ini adalah ujian, dan ujian itu dapat berbentuk kebaikan maupun keburukan. Jadi di dunia ini, Pak, Ibu, ujian itu hanya dua, kebaikan atau keburukan. Kalau kita mendapatkan harta, itu berarti kebaikan. Senjatanya apa? Syukur. Jangan seperti ada dulu orang kaya yang diceritakan dalam Al-Quran. Apa namanya itu? Yang orang kaya raya itu, Korun itu gimana, Pak? Begitu dikasih harta nikmat yang banyak, dipamerkan sampai dia parade. Kuncinya ada itu, kunci itu nggak bisa dipikul sama orang kuat perawas itu, orang kuat itu kunci kekayaannya. Sampai sekarang ini, Pak, kalau ada orang mendapatkan apa itu emas di bawah tanah, itu istilahnya apa? Harta karun. Orang udah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi karena saking kayanya orang tersebut, orang yang itu contoh orang yang kaya mendapatkan rezeki yang banyak tapi tidak bersyukur. Akibatnya seperti itu, malah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian di dunia ini hanya dua, itu dalam bentuk keburukan dan berbagai macam versinya, maupun dalam bentuk kebaikan. Kalau kebaikan yang kita dapatkan, sejak kita adalah bersyukur. Kalau keburukan, sama. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah bagaimana menyikapinya dengan benar. Terhadap kebaikan dan keburukan yang kita terima itu, kita harus bersikap bijak, bersikap baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menguji kita dengan keburukan yang kita tidak bisa betul. Jangan sampai kita bersangka buruk terhadap Allah. Ya Allah, begini banget ujian yang saya terima. Tidak mungkin kita dikasih ujian melebihi kemampuan kita. Semua itu sudah ditacak. Bang Hendra ini nggak dikasih kaya seperti Bang Hotman. Ini pasti nih kalau dikasih kaya ini pasti nggak akan datang ke Istiqlal. Pasti udah mainnya di sana itu, di hotel mana itu yang di Mangga Besar itu. Nggak mungkin kesini lagi, Pak, kalau dikasih kekayaan. Bukan begitu, Pak? Sekarang aja kita kesini, nggak ada. Coba kalau dikasih puluhan miliar, mobil mahal, nggak akan kesini, Pak. Jadi kita harus semua sama, Pak.
baik itu keburukan, baik itu kebaikan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya. Kemudian yang ketiga, cara terbaik untuk menyikapi ujian adalah dengan menguatkan keimanan kita. Jadi kita harus memperkuat keimanan kita agar ujian yang kita hadapi semuanya dianggap baik, semuanya yang terbaik. Ya, kita akan dikasih jabatan, kita akan dikasih jadi menteri, karena Allah khawatir. Dia tahu kesanggupan kita, dia tahu persis karakter kita. Kalau ini anak tiba-tiba dikasih jabatan menjadi menteri, pasti akan dikejar-kejar sama KPK. Banyak contohnya, banyak Pak. Minta sampai ada yang tiap pilkada itu datang ke Istiqlal, doa Pak, habis bulan biar bisa jadi bupati. Malah setelah jadi pejabat begitu kan dia Tuhan tahu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, berdasarkan keimanan, jika seorang diuji dengan kebaikan dia akan bersyukur, dan jika diuji dengan keburukan dia akan bersabar. Nah, buah dari sikap yang benar, hasil dari sikap yang benar dalam menghadapi ujian itu semuanya adalah kebaikan. Lalu ada ulama yang mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak ingat siapa nama ulama tersebut. Yang jelas dia ngomong seperti ini. Unwanus sa'adah. Jadi ciri-ciri orang yang bahagia itu idza u'tiya syakara. Apabila dia diberi kesuksesan, kebaikan, dia bersyukur. Wa idza tuliya, apabila dia diuji dengan keburukan, dia akan sabar. Idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara. Dan yang ketiga, wa idza adzaba istaghfar. Apabila dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia akan langsung istighfar. Ya, Bapak dan Ibu jemaah Istiqlal begitu sadar bahwasanya yang kita lakukan ini adalah dosa, adalah maksiat, buru-buru sabar. Meskipun Bapak dan Ibu jamaah Masjid Istiqlal dan siapapun itu melakukan sejuta dosa dan maksiat, bukan lagi ratusannya, jutaan dosa dan maksiat, tidak boleh berputus asa. Pintu Allah terbuka, segera bertaubat. La tayasu bi rahmatillah. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semua dosa, semua maksiat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir, ini saya sudah membunuh orang begini, kayaknya nggak mungkin lagi saya tidak, itu dosa. Itu keliru. Berapapun dosa, berapapun maksiat yang Bapak Ibu lakukan, pintu taubat senantiasa terbuka lebar. Begitu sadar sudah melakukan kesalahan, segera bertobat. Sebulan kemudian balik lagi, tobatnya sudah diterima, itu nanti dihitung dosa baru lagi. Yang penting kita sudah bertobat, ya. Karena ajal tidak ada yang tahu. Jangan ditunda-tunda. Tidak ada, mumpung masih muda, puas-puasin di bisa dulu, mereka begitu caranya. Segera, begitu sadar, segera langsung bertobat. Demikian kira-kira maksud daripada hadis yang pendek ini sebenarnya. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke hadis berikutnya, hadis yang keempat dari bab sahabat ini, atau hadis yang ke-28 ya. Hadis yang diriwayatkan
Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Hendra pendaratan. Dan satu lagi. Baik, terima kasih kepada Muhammad calon doktor di Adalah Manusia dan SMA yang tadi telah menjalankan hadis ke-3 tentang sholat dan dikunci mendapatkan kebahagiaan pada tentunya yang menjadi adalah dengan syukur dan sabar. Dua hal yang tidak akan luput baik dari seorang mukmin atau iman dan komitmen dengan iman itu, yaitu ketika diberikan kebahagiaan dan syukur dan diberikan puji dan diberikan salat. Kita butuh satu pertanyaan, ini yang tunggu untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita saya silakan Pak. Pertanyaan ini mudah-mudahan mewakili dari seluruh yang ada yang hadir, juga pada yang hadir. Silakan Pak. Langsung pada pertanyaan, sebutkan nama dan masalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Tanggung. Saya dari Bangkalan. Pertanyaan saya singkat. Tadi dikatakan bahwa ketika mendapatkan nikmat dan bersyukur, ketika kita mendapat kehalangan apapun namanya, itu dengan harus bersabar. Pertanyaan saya pada titik bersyukurnya. Hakikat bersyukur itu seperti yang Bapak mohon penjelasannya Pak. Apakah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah atau seperti apa hakikat bersyukur itu? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang hakikat syukur. Wah, ini berat kalau sudah tentang hakikat ya. Silakan Pak. Baik Pak, dari Bangka, jauh-jauh dari Bangka ya. Masya Allah, makasih banyak Pak, pertanyaannya bagus sekali ya. Bab syukur ini luas lagi Pak, semuanya. Jadi singkatnya begini Pak, kalau kita mendapatkan nikmat, ya petunjuk Rasulullah SAW sesuai dengan hadis yang kita kaji itu kita bersyukur. Nah, cara bersyukur itu bukan hanya mengucapkan syukur Alhamdulillah Pak. Semua juga orang begitu. Koruptor juga kalau berhasil korupsinya itu bersyukur Pak. Alhamdulillah nggak ketahuan. Tapi syukur itu dengan lisan iya, Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi syukur itu juga harus syukur dalam hati. Ya syukur bil qaul. Dan syukur bil jawarih, ada 3 bentuk kesyukuran itu, bil lisan, bil qalb, bil jawarih. Kalau dengan lisan, insya Allah semua orang bisa. Tapi syukur, benar-benar syukur dilakukan dalam hati itu yang susah. Ya, dengan hati bersyukur dengan hati itu susah sekali. Apalagi itu bersyukur dengan jawarih, dengan amal perbuatan kita. Ya. Tambah harta, tambah banyak kita mengerjakan perintah Allah, tambah konsekuen, tambah istiqomah kita. Dan kadang-kadang orang kalau diuji dengan harga itu pelan-pelan Pak. Satu mobil masih sholat 5 waktu itu masih, insya Allah ya, walaupun telat-telat sedikit ke masjid. Begitu mobilnya, usahanya semakin berkembang itu mungkin seminggu sekali Pak. Salat-salat sunnah udah enggak itu. Padahal kita dituntut bersyukur dengan amal perbuatan kita. Ya. Mungkin dengan amal perbuatan masih bisa lah. Tapi mensyukuri nikmat Tuhan itu dengan hati kita, dengan lapang, dengan dada terbuka bahwasanya kenikmatan yang kita terima itu hanya titipan. Ini yang agak susah. Jadi seolah-olah kalau kita udah punya mobil, seolah-olah itu milik kita udah itu. Seolah-olah keberhasilan kalau orang yang ini Pak, orang yang mendapatkan jabatan. Ya lagi-lagi kita kasih contoh wakil rakyat kita itu ya. Begitu dia berusaha untuk menjadi wakil rakyat itu luar biasa Pak. Dia datang ke daerah mempengaruhi orang, menjamu dan lain-lain sebagainya. Pokoknya luar biasa usahanya itu. Begitu dia jadi, wah seolah-olah itu
adalah usahanya. Ini katanya ini, saya nggak pernah tidur sebulan selama pilkada ini, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Padahal itu pemberian Allah. Orang menggerakkan orang-orang rakyat untuk menerima dia kan tidak. Tapi begitu jabatan itu diterima शुक्र करो तो अपना सब्र के karena dia tidak bersyukur, hatinya tidak bersyukur. स्वागत है Ini kan jawaban singkat tentang bab syukur ini saya rasa terlalu luas ya. Nanti insya Allah di kitab Riyadhus Shalihin ini selain bab sama juga ada bab syukur. Kalau bisa bapak pilih kitabnya dibaca sendiri. Demikian, terima kasih. इंग्लिश Baik, cukup ya Pak. Alhamdulillah, nanti kita akan bersyukur untuk kita juga bisa memahami karena waktu kita tadi yang sebelum kita sudah jam hampir 40 menit. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian dari awal hingga akhir, dan kami terima kasih juga kepada seluruh tugas yang telah bertugas juga untuk kontrol juga kesempatan dan juga dari Malaysia. Bapak-bapak bisa menyaksikan dan tertinggal melalui kanal Jumat ini bisa berjalan dengan bertanya. Baiklah, kita tutup bersama-sama kajiannya dengan bersama-sama dan doa istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज इस्लाम लिए बना टाइम आ गया वीडियो ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਲਓ मैं अपनी वीडियो तो वाइंड अप करता ना ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਉਧਰ Pak.
ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਜਾਣ ਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਾ ਹਟਣਾ। ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ